Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini dalam kondisi hati yang berbahagia, saya diamanahkan oleh panitia untuk mengisi kuliah subuh dengan tema keutamaan ilmu. Sebelum nantinya kita masuk pada penjelasan tentang keutamaan ilmu, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu ilmu. Menurut bahasa, ilmu sendiri berasal dari kata alima ya'lamu, artinya mengetahui. Jadi memang banyak kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa-bahasa Arab maupun bahasa-bahasa Inggris. Mungkin bisa juga ada beberapa kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Belanda, yang mana seperti sejarah yang kita ketahui bahwa negara ini memang pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, kalau di kata ilmu sendiri diserap dari bahasa Arab, dasar katanya adalah alima ya'lamu, kemudian diambil dari masdarnya yaitu ilman, artinya pengetahuan. Pengetahuan itu sendiri tidak hanya ilmu yang biasa kita dapat di bangku sekolah, ibu bapak. Segala apapun ilmu pengetahuan, baik itu yang kita dapatkan di bangku sekolah maupun di luar sekolah. Dan sejarah dari adanya ilmu pengetahuan itu bisa diambil dari kejadian turunnya ayat Al-Quran pertama kali yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Iqra. Jadi ketika itu wahyu pertamanya adalah Iqra, artinya bacalah. Tetapi ketika itu Nabi Muhammad SAW sempat menjawab, apa yang harus saya baca? Nah, sedangkan sesuai dengan kisahnya, Nabi Muhammad itu menjawab, ma'ana biqori, apa yang harus saya baca? Nah, sedangkan pada penjelasan makna dari Iqra ini sendiri bukan sekedar atau bukan sebatas membaca tulisan atau membaca seperti yang kita pikirkan itu. Mungkin waktu itu di anggapan kita Iqra itu adalah membaca buku atau membaca tulisan. Pada hakikatnya kata Iqra yang diambil pada wahyu pertama ini adalah membaca dalam artian membaca keseluruhan, membaca keadaan, seperti itu, menghimpun ilmu-ilmu hingga akhirnya dari membaca keadaan akan menjadikan kita paham dan melahirkan sebuah ilmu dan pengetahuan. Nah, sering kita dengar cerita-cerita tentang ilmuwan zaman dahulu, ya ibu bapak, seperti penemuan listrik, penemuan lampu, penemuan banyak hal dari telepon, kereta, semua. Nah, lahirnya keberadaan, misalkan kita ambil keberadaan sebuah lampu. Orang atau seorang ilmuwan tidak mungkin menciptakan lampu kalau sebelumnya dia tidak membaca keadaan. Oh, ternyata hidup atau kegiatan sehari-hari itu memang membutuhkan adanya cahaya, yaitu cahaya lampu. Alhamdulillah ya, nama karaos lampu teh pami kapungkur mah saur mamah ge jempol mohon. Nah, dan kalau kita telaah tentang ilmu itu wujudnya agung dan besar Bapak Ibu di kehidupan manusia. Maka adanya ilmu, ya, di dalam kehidupan manusia itu menjadi sebuah nikmat, yang patut kita syukuri. Kenapa? Salah satu contoh mudahnya zaman sekarang itu di dunia pekerjaan. Jarang, bahkan hampir tidak ditemukan
lapangan-lapangan pekerjaan yang tidak membutuhkan ilmu dari karyawannya. Contoh mudahnya, di dalam dunia atau yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan atau sekolah-sekolahan pasti membutuhkan guru-guru yang mumpuni dalam suatu bidang pendidikan. Mungkin hiji sekolah ngarekrut guru anu taya ilmuwan, Bu, mungkin ngajarkeun naon ka murid-muridna. Nah, itu menjadi nikmat yang patut kita syukuri. Nantinya dijelaskan dalam keutamaan ilmu yang sebelumnya dikatakan di dalam pepatah Arab itu, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Jadi manusia teh lamun teu aya ilmu teh sami wae jeung hewan. Ini yang salah satu dari banyak keutamaan adanya ilmu di dalam diri manusia, itu menjadi takhusus atau pembeda antara manusia dengan hewan atau makhluk lainnya. Dan ini juga menjadi, selain menjadi nikmat, menjadi sebuah anugerah. Mungkin sering kita dengar manusia punya otak, hewan juga punya otak, Bapak Ibu. Tapi yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan adalah akal pikiran atau ilmu. Bahkan saking agungnya ilmu, Bapak Ibu, bisa merubah dunia ya, dengan ide-ide, dengan pola pikir yang dilahirkan dari seseorang, akhirnya menjadi sebuah perubahan untuk dunia. Seperti itu, cepat ataupun lambat. Mungkin yang telah, salah satu yang telah kita rasakan akhir-akhir ini adalah adanya ponsel pintar atau smartphone. Tapi yang jadi masalahnya kadang manusianya itu kalah smart daripada ponnya. HP nama tos canggih kumaha, hari jamin nama gitu-gitu kan ya. Menjadi tuntutan juga bagi kita umat manusia untuk menuntut ilmu. Dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, adakah kesamaan orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi penting bagi kita untuk memiliki atau menimba ilmu. Nah, dan yang menjadi ayat yang diangkat pada tema kali ini, yang diberikan langsung amanahnya oleh panitia, tertuang dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, sebetulnya ini ayat potongan, bukan sepenuhnya dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, tapi ayat potongan yang mana memang potongan ayat ini mengerucut pada pembahasan keutamaan ilmu. Di dalam ayat ini itu ada cerita tersendiri bagi saya. Di zaman masa kamana teuing. Janten waktu abdi kapungkur nyusun skripsi teh ngangkat ayat ieu untuk pembahasan dan penelitian. Kaleresan dosen anu ditugaskeun kanggo ngarencangan abdi dina penelitian teh nyaeta kersana Ustadz Komar. Ustadz Komar mah biasanya terkenal
pami pangasan teh sok ngagambar sami waktu kuliah ge di kelas teh ngagambar janten anjeunna teh sok masihan pesan gitu terkhusus ke abdi waktu eta sekalipun ayat yang akan diangkat itu hanya potongan ayat sebaiknya kita itu menyampaikan secara keseluruhannya. Mantap di skripsi mah walaupun misalkan hanya kan biasanya hari juz amma mah ada emang parondoknya ayat-ayatna ibu bapak misalkan ngambil ayat nanti di surat-surat anu paranjang ayatna nah itu teh walaupun yang dikutipnya hanya yarfa'illahul ladzina tapi tetap yang ditulis itu harus secara keseluruhan. Dan bunyi lengkapnya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kisah dibalik turunnya ayat ini itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri sebuah majlis sampai akhirnya sudah dihadiri oleh banyak hadirin, kemudian datang hadirin yang lain, jamaah yang lain untuk menghadiri majelis ilmu Rasulullah tadi. Nah, tapi yang terjadi ketika jamaah yang baru datang itu mengucapkan salam, jamaah yang sudah hadir itu hanya menjawab salam tanpa bahasanya tadi memberikan tempat untuk yang lainnya. Nah, sampai Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Jantan hegsing saling berbagi tempat, saling meluangkan tempat. Nantinya Allah akan meluangkan urusan-urusan kalian. Seperti itu. Selain daripada poin dan nilai tadi, selain daripada hikmah dari tafasahu itu nantinya Allah akan memberikan kelapangan juga. Terlepas daripada itu, agar supaya hadirin atau jamaah yang baru hadir juga bisa merasakan nikmatnya ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah tadi di kisahnya. Dan jelasnya di ayat ini sering kita dengar al-adabu fawqal ilmi gini Bu. Adab teh ayana di luhureun ilmu. Janten bahasa nama percuma hiji jalmi gaduh seueur ilmu tapi tak aya adaban dalam artian tergaduh tata krama, tergaduh sopan santun. Nah, di sini secara jelas dijelaskan bahwa berlapanglah atau saling berbagi tempatlah dengan yang lainnya. Maka selanjutnya potongan ayat berikutnya baru dijelaskan tentang bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat daripada manusia yang lainnya. Tadi beberapa alasan kenapa Allah mengangkat beberapa derajat orang yang berilmu beberapa derajat dari orang yang lainnya itu tadi. Salah satunya pepatah Arab yang tadi disampaikan laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Jadi lamun jalmi tak aya ilmuan mah sami wae sareng hewan Bu Bapak. Dan dari adanya hikmah atau nilai bahwa Allah mengangkat derajat orang yang berilmu menjadi alasan nah jalmi teh kenapa seorang manusia itu diwajibkan menuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berisikan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Fardhah dari kata fardu.
Jadi alasan kenapa menuntut ilmu itu difardukan atau diwajibkan itu karena tadi agar supaya manusia mengenal hikmah atau nilai keutamaan dari menuntut ilmu itu adalah salah satunya diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan ia kemudahan jalan menuju surga. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sadayana anu menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Jadi keutamaan yang kedua itu tadi, yang pertama diangkatkan derajatnya, yang kedua dimudahkan jalannya menuju surga. Kemudian lebih mengerucut lagi pada pembagian ilmu-ilmu. Nah, seperti yang kita ketahui biasanya di mana biasanya mendakan kata-kata ada dikotomi, maksudnya ada pembagian yang membedakan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama. Ada beberapa orang yang mengatakan tidak perlu untuk seorang manusia mengejar ilmu pengetahuan umum atau ilmu dunia. Ilmu dunia itu yang misalkan secara spesifik mah biasa macam-macamnya siga matematika modalnya, dan dianggap dina ilmu agama mah aya matematikaan, padahal mah aya ibu bapak. Salah satunya adalah ilmu faraid. Ilmu faraid teh ilmu pembagian waris mohon. Pan eta teh kedah ya harus dengan kepahaman matematika yang sangat kuat selain daripada pemahaman pembagian-pembagiannya. Matak di Al-Qur'an mah pembagian warisnya panjang Bu ayatna. Belum lagi di luar itu penjelasannya lamun ieu pupus ieu na kumaha lamun kan ilmu faraid mah seperti itu. Nah, ini juga sempat dijelaskan ibu bapak oleh dosen saya sekarang bahwa tidak boleh bagi seorang muslim itu mendikotomi itu membedakan, memecah belah antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu agama. Dalami saurna teh ilmu agama, penting ilmu umum. Bukan seperti itu konteksnya. Memang ada suatu hadis yang mengatakan bahwa Allah itu membenci orang yang ilmu dunianya lebih unggul daripada ilmu akhirat. Nah, dengan adanya hadis ini bukan berarti kita itu tidak boleh memahami ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu dunia. Karena pada hakikatnya yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal ibadah, di mana ketika kita mempunyai ilmu pengetahuan umum yang diamalkan dan diniatkan untuk ibadah, akan sama halnya melahirkan dan membuahkan pahala bagi pribadi seseorang tersebut. Yang seperti tadi misalkan ilmu faraid ada hubungannya dengan matematika. Misalkan diceritakan ada satu anak pengen kuliah jurusan matematika, ditolak misalkan ke bapak atau ibu nate, dan matematika mah teu mau ke akhirat misalkannya bapak ibu. Padahal mah tidak boleh seperti itu tuh, karena hakikat wujud atau hakikat keberadaan ilmu itu semuanya dari Allah. Bahkan Al-Quran anu menjadi kitab suci umat Islam banyak di dalamnya menjelaskan sains Bu, ilmu pengetahuan alam. Anu paling gampil nama ilmu tentang wujud manusia Bu, tinu asalna sperma terus menjadi berbuah kan, terus menjadi daging, akhirnya ada tulang belulang,
ditiupkan ruh dan akhirnya lahir sebagai manusia. Itu kan sebetulnya kalau ditelaah ilmu pengetahuan umum, tapi kenapa dihadirkan atau disajikan di dalam Al-Quran? Nah, itu menjelaskan atau sebagai bukti bahwa hakikat dari keberadaan ilmu itu segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya juga seperti ilmu politik ya punya. Mungkin di mata beberapa manusia mah politik itu ilmu dunia, karena mungkin beberapa oknum itu sangat menunjukkan betapa menjurusnya politiknya ke urusan dunia, oknum ya bu. Tapi pada hakikatnya di zaman Nabi itu ada bu ilmu siasah namanya, ilmu politik. Intinya tadi kembali kepada apa yang kita niatkan, selama apa yang kita niatkan dan menghasilkan amal ibadah ya, diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membuahkan hasil. Saking wajibnya seorang manusia menuntut ilmu atau menimba ilmu, sampai di suatu pepatah Arab itu dikatakan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari pangkuan ibu sampai ke liang lahat. Jadi nunamina nimba ilmu mah, nunamina nuntut ilmu mah tayaeun. Kembali ke poin yang pertama dijelaskan bahwa menimba ilmu, menuntut ilmu atau bersekolah dalam kutip itu tidak mesti masuk ke lingkungan sekolah dan merasakan bangku sekolah, tidak. Karena ilmu ada di mana-mana bu. Sampai ada kutipan seperti ini bu, jangan pernah berhenti belajar karena dunia tidak pernah berhenti mengajar. Sebagai manusia yang wujudnya ditakdirkan menjadi makhluk sosial dan individu ya Bapak Ibu, hari individu teh urusanna sareng Allah, hari sosial mah sareng jalmi. Di Al-Qur'an mah disebutna hablum minallah wa hablum minan nas. Eta oge sami aya ilmuna Ibu. Dalam lingkup makhluk individu yang diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, tertuang dalam ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu fikih atau segala yang berhubungan dengan ibadah. Selain itu, di lingkup makhluk sosial juga tentunya menggunakan ilmu. Misal hari ibu-ibu ka pasar teh pan pendak sareng tukang dagang nu sanes teh hablum minanas eta namina, nganggo ilmu tawar menawar, anu dagangna ilmu jual beli. Seperti tadi dijelaskan, tidak ada pembedaan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama atau ilmu dunia dan ilmu akhirat. Beberapa keutamaan ilmu selain yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Pertama, menjadi takhusus atau pembeda antara manusia dengan hewan. Yang kedua, manusia yang membekali dirinya dengan ilmu dapat mengantarkan seseorang menuju kepada kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab dari takwa itu, seorang manusia mampu memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Tadi itu finish dan goals-nya itu diangkatkan derajatnya oleh Allah. Dan Syekh Az-Zarnuji di dalam kitabnya juga mengatakan bahwa di antara hal penting dalam menuntut ilmu adalah al-jiddu, kesungguhan. Zaman sekarang tidak jarang bu orang tua yang memilihkan anaknya sekolah-sekolah terbaik ya bu. Oh dia betul sekolah favorit, dia betul sekolah-sekolah terbaik. Akhirnya percuma bu kalau misalkan di dalam diri seorang anaknya tidak ada nilai al-jiddu, kesungguhan itu. Sekolah agung namina terkenal misalkan se Indonesia, tapi hari anak-anak nolak wae dijelaskan ke guru mah sami wae, apalagi yang tidak ada kesungguhan. Jantan sebagai kesimpulan dari kuliah subuh di pagi ini adalah membekali diri dengan ilmu menjadi sebuah keharusan bahkan kewajiban.
kalimatna oge fardhotun, fardu. Tentunya ilmu yang seperti apa? Ilmu yang amaliyah, Bu. Dalam artian ilmu yang diamalkan. Sering kita dengar juga al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin, misalnya, Bu. Ilmu anu teu diamalkeun teh siga pohon anu teu berbuah. Ya, capek-capek misalkan belajar tentang ieu teu diamalkeun, karena memang betul, Bu, terbukti dan saya pribadi merasakan beberapa bulan misalkan sebuah ilmu tidak diasah dengan cara mengamalkan tuh hilang, Bu, lalaunan. Kantos misalkan diajar tentang beberapa ilmu di komputer misalkan, punya kapungkur di sapalaan lami nganggo jantan asa asing gitu. Selain daripada ilmu yang amaliyah, amal juga harus ilmiah, Bu. Maksudnya segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita amalkan, itu harus dilandasi dengan ilmu. Imam Ghazali sendiri menyampaikan sebuah pesan bahwa ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Ayeuna kan orang sholat beramal ku ayana dasar ilmu agama, bacaan iftitah kumaha, setelah iftitah da aya naon, kemudian ruku bacaan naon, i'tidal bacaan naon. Itu bukti amal ilmiah, amal atau sebuah pekerjaan yang didasari oleh ilmu. Jadi tidak nol si amalnya teh, karena selain menjadi keharusan di dalam sholat mah menjadi rukun, kata Ibu. Dan seperti itu beberapa poin yang menjadi keutamaan ilmu di dalam diri manusia.